dan itulah yang menjadi Masyarakat Pekan Tanjung Morawa dihebohkan dengan penguburan jenazah Muhammad Zulkifli, warga Lorong 3 Kelurahan Pekan Tanjung Morawa, yang dimakamkan pada malam dini hari di perkuburan Masjid Nurul Ikhwan, Pekan Tanjung Morawa, Jumat 28 Agustus 2020 pukul 1 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Masyarakat dan pihak keluarga beramai-ramai menunggu jenazah Muhammad Zulkifli usia 62 tahun yang akan dikuburkan di tempat pemakaman umum Pekan Tanjung Morawa yang terletak di samping Masjid Nurul Ikhwan Pekan Tanjung Morawa yang sudah ditentukan oleh pihak kecamatan. Ardiansa usia 34 tahun, anak tertua dari almarhum Muhammad Zulkifli, tidak terima kalau almarhum ayahnya dimakamkan di tempat yang bukan mereka inginkan. Dengan tidak senang hati, Ardiansa kemudian membawa mobil jenazah ayahnya ke rumahnya agar supaya pihak keluarga dapat melaksanakan fardu kifayahnya menurut kepercayaan agama Islam. Setelah pihak keluarga dan masyarakat melaksanakan fardu kifayah yang pertama dan kedua, memandikan dan mengapani, kemudian masyarakat dan pihak keluarga membawa jenazah Muhammad Zulkifli ke masjid yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Setelah disolatkan, jenazah Muhammad Zulkifli dibawa ke pemakaman keluarga yang terletak di Gang Bilal, Dusun 4, Desa Tanjung Morawa. Di sanalah keinginan keluarga agar supaya jenazah ayahnya dikebumikan di tempat yang sudah ditentukan. Acara penguburan jenazah Muhammad Zulkifli berjalan dengan tertib, lancar, dan aman. Penguburan jenazah Muhammad Zulkifli ini juga disaksikan oleh Babin Kantipmas, Babinsa, dan Polsek Tanjung Morawa. Dan akhirnya adik saya perempuan itu nanya, apakah orang tua saya ada COVID? masalah Mereka diam, tidak ada jawaban. Dari situ saya menanyakan dokter itu kembali, datanglah dokter itu, sudah dijelaskan panjang lebar tentang prosedur segala macam antum belau, dan mereka menyatakan orang tua saya COVID. Di saat itu juga saya pulang ke rumah, adik saya yang nungguin. Selesai, saya hanya nunggu di kuburan pemakaman yang ditentukan oleh Nurul Ikhwan, yang ditentukan oleh pihak kecamatan. Pihak kecamatan langsung. Pihak kecamatan. Yang notabene saya pun bisa dibilang tentara yang lebih tahu lagi gugus tugas untuk COVID ini. Bagaimana prosedur pemakaman COVID, saya kan lebih paham lagi. Mungkin disitulah tadi setelah datanglah yang tadi saya telepon adik saya ini, jam berapa dimandikan, jam berapa disolatkan, yang nyatanya tidak dimandikan, Ditayamum. hanya mungkin ditayamum, terserah, sampailah ambulannya jam 1 malam. Orang itu pakai baju apa? Orang COVID itu dari memang rumah sakit. pakai baju rumah sakit, cuman saya tanya hanya datang 2 orang, Pak. Itu pakai baju APD. APD tapi tidak memenuhi syarat untuk menguburkan bahwasanya untuk meninggal masalah COVID. Dan datang 2 orang, hanya supir ambulan. Saya tanya di situ, kenapa yang datang hanya 2 orang dari pihak rumah sakit? Jawabannya, yang membantu dari pihak tukang gali kubur. Ada di bawah pakaian APD. Ada disiapkan oleh pihak kecamatan. Dipakai ya Marot? Dipakai sama orang itu. Dari situ saya sudah curiga dengan dangkalnya yang kubur tadi itu. Dengan saya bertanya kepada orang kecamatan, menghindar ke sana, menghindar ke sini. Cuman satu saya tanya, siapa yang menyuruh orang tua saya dikuburkan di sini? Yang mengizinkan. Penyampaian yang gali kubur itu, kebetulan yang gali kubur itu, dia bukan tukang gali kubur. Dia orang kecamatan. Tapi ikut dia menggali kubur di situ dengan pakaian panjang, dengan pakaian rapi, sambil nelpon pakai masker. Saya tanya, atas izin siapa di sini? Kompir siapa di sini? Bahwasanya dikubur di sini. Tadi sudah kompir sama keluarga. Anaknya atas nama Muhammad Tarigan. Ada memang nama Adik Tarigan. saya ini Muhammad Arifin. Setelah saya tanya adik saya ini langsung Muhammad Arifin,
adakah kamu menelpon Kepling Jangan atau pihak yang lain? Tidak ada. Setelah itu saya ambil inisiatif menanyakan Kepling saya selaku yang bisa berhubungan langsung dengan keluarga saya. Nama Kepling saya Bang Yudi. Ada enggak nelpon adik saya si Ipin? Tidak ada. Dari situ saya sudah curiga. Dari prosedurnya saya sudah curiga. Saya cuma nunggu ambulannya datang. Karena saya nunggu ambulannya datang, cuman itulah cara saya bisa mengambil orang tua saya. Ingin melihat apakah sesuai dengan prosedur gugus tugas tadi untuk COVID dan sesuai dengan prosedur syariat Islam penguburan orang tua saya. Setelah saya ambil inisiatif, saya bawa ambulan itu sendiri pulang ke rumah. Kami bukalah dengan bukti-bukti di sini. Dipeti tapi tidak dipaku. Tadi buka di baut. Dibungkus dengan tali plastik seperti membungkus paket. Diikat pakai tali plastik, hanya kapan dilipat. Tidak dibungkus mayat seperti mayat. Setelah itu saya sampaikan sama pihak yang bawa ambulan, orang abang kembalilah pulang dan sampaikan mayat dibawa sama keluarganya ke rumah. Dan sampaikan bahwasanya pihak keluarga sudah tahu bahwasanya orang tuanya tidak COVID bakalan akan dituntut rumah sakit. Kalau memang COVID tidak memenuhi syarat prosedur protokol kesehatan untuk menguburkan korban COVID. Sampai situ selesai. Jadi harapan kedepannya Bang, Abang dengan pemerintah dan pihak rumah sakit, apa ini harapan Abang? Harapan kedepannya saya mewakili masyarakat mungkin yang awam yang tidak mengetahui bahwa protokol COVID kesehatan ini bagaimana. Harapan kedepannya bagi pihak kesehatan ataupun pihak medis, jangan ini dijadikan ajang bisnis. Yang nyatanya tidak penyakit COVID, dinyatakan COVID, dengan mengharapkan dananya yang turun. Saya selaku Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang mengetahui semua dananya itu dan mengetahui semua prosedur protokol kesehatan itu tadi. Dan pihak kecamatan, kelurahan maupun tingkat bawahnya Kepling jangan membutakan atau membodohi semua masyarakatnya dengan mengharapkan imbalan yang sekian besar dan mereka tidak tahu dosanya gimana beratnya ini. Saya berharap ke depannya seandainya bila terjadi pada keluarga mereka, apakah mereka terima diperlakukan seperti orang tua saya ini. Saya tidak terima sampai sekarang, dari mulai sekarang sampai ke depan ini saya akan menuntut sampai kemanapun saya cari untuk dengan keadilan ini, walaupun orang tua saya sudah dikubur. Dari Tanjung Merawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, Tribun Pos TV Sumut, Muslim Joni Suherianto memberitakan.